semua. Semoga dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Septi Kastiana. Bisa dipanggil Septi, Ana, Tika, senyaman Anda mau manggil siapa, yang penting jangan dipanggil ayang. Ya. Kembali lagi ke topik. Saat ini saya berdomisili di Tangerang Selatan dan sekarang saya memiliki rutinitas sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Banten. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan topik mengenai mindset untuk hidup menjadi lebih baik. Ya, setiap orang pastinya mendambakan kehidupannya lebih baik, akan tetapi tidak semua orang dapat mendapatkannya. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya yakni mindset ataupun pola pikir individu itu sendiri. Karena mindset ini sangat berpengaruh pada tingkah laku dan juga perilaku seorang dalam menata hidup menjadi lebih baik. Oleh karena itu, dengan membentuk mindset yang positif, maka seorang dapat membentuk kebiasaan yang efektif untuk menentukan hidup yang lebih baik. Seperti kata-kata mutiara yang menjadi pedoman bagi hidup saya, bahwa setiap manusia itu sebenarnya mempunyai waktu yang sama 24 jam. Namun bagi mereka yang tahu, mereka dapat memanfaatkan sebaik mungkin. Makna yang tersirat dalam kata-kata mutiara ini bahwa semua orang mempunyai waktu yang sama dalam sehari, yakni 24 jam. Nah, makna yang tersirat dalam kata-kata mutiara ini bahwa setiap orang mempunyai waktu yang sama dalam sehari, yaitu 24 jam. Waktu ini akan sangat berharga jika kita mampu memanfaatkannya. Salah satunya yaitu dimulai dari mindset ataupun pola pikir yang positif. Dengan mindset yang positif, seseorang tidak akan menyia-nyiakan waktu yang ada dalam sehari ini, karena mereka mampu memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik mungkin untuk hidup menjadi lebih baik. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman semua mengenai tips ataupun cara yang dapat kita lakukan supaya memiliki mindset ataupun pola pikir untuk hidup lebih baik. Yang pertama yakni, jadikan masa lalu sebagai awal dari masa depanmu. Setiap orang pastinya memiliki yang namanya masa lalu, entah itu masa lalu yang menyedihkan ataupun yang menyenangkan. Nah, dari masa lalu ini kita dapat menjadikannya sebagai awal menuju masa depan, karena di masa lalu kita dapat memperoleh pengalaman yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menata masa depan yang lebih baik lagi. Nah, jadi jika masa lalu kita menyenangkan, maka kita akan berusaha untuk membuatnya lebih baik di masa depan dengan bekal pengalaman-pengalaman yang sudah kita dapatkan di masa lalu. Dan juga sebaliknya, jika masa lalu kita menyedihkan, kita harus tetap bangkit untuk memulai masa depan yang lebih baik. Jangan sampai kesedihan di masa lalu kita itu terulang kembali di masa depan kita. Kemudian yang kedua yaitu mulailah berdamai dengan masa lalu yang buruk. Nah, terkadang pola pikir seseorang itu terbalik-balik. Nah, hal ini yang perlu kita luruskan, bahwa bukan berarti jika masa lalu kita buruk, masa depan kita juga akan menjadi buruk. Jika kita bisa berdamai dengan masa lalu, hal ini akan membuat masa depan yang lebih baik. Percaya atau tidak percaya, kita boleh mencobanya ya. Karena apa? Karena jika kita berdamai dengan masa lalu, kita akan lebih memahami bahwa masa lalu yang buruk ini sebenarnya juga memberikan pelajaran untuk kita di masa depan yang akan datang. Sehingga kita menjadi tahu apa yang harus kita hindari dan apa yang harus kita lakukan supaya masa lalu yang buruk itu tidak terulang kembali di masa depan. Jadi kita akan lebih waspada dalam berpikir, berucap, dan juga bertindak. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa berdamai dengan masa lalu? Saya akan mengibaratkan masa lalu kita itu seperti air yang keruh ini, dan masa depan kita seperti air yang jernih. Nah, seperti hal air yang keruh dalam gelas, apakah selamanya akan tetap keruh? Inilah masa lalu kita. Tentunya tidak. Jika kita menambah air yang jernih ke dalam gelas berisi air keruh. Nah, lama-kelamaan air yang keruh akan tertutupi dengan air yang jernih. Begitu pula dengan masa lalu kita. Masa lalu kita yang buruk bisa kita perlahan-lahan ubah dengan untuk masa depan yang baik ke depannya, dengan kita berbuat lebih baik lagi, kita bertekad bersemangat untuk mengubah masa lalu yang buruk menjadi masa depan yang baik. Untuk itu kita harus berdamai dengan diri sendiri sehingga kita mampu mengubah
masa lalu yang buruk menjadi masa depan yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga yaitu adalah mulailah hari dengan pikiran yang positif. Nah, pikiran ini adalah pelopor atau kunci bagi diri teman-teman semua. Apa yang teman-teman pikirkan, hal itu akan berpengaruh dengan apa yang teman-teman lakukan. Oleh karena itu, seyogianya kita dapat mengendalikan pikiran kita untuk selalu berpikir positif. Kemudian selanjutnya yakni berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, setiap orang itu mempunyai kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, kita harus berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Mulailah dari sekarang. Kalau kita sendiri tidak bisa menerima kekurangan kita, nah, lalu bagaimana dengan orang lain? Oleh karena itu, daripada kita sibuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain, lebih baik kita mengembangkan potensi yang sudah ada pada diri kita sendiri untuk mengembangkan kelebihan kita supaya menjadi lebih maju lagi. Yang terakhir yaitu simpan energimu dan menghindari orang yang toksik. Pergaulan adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seorang dalam berpikir, dalam berucap, ataupun dalam bertindak. Nah, oleh karena itu, seyogianya kita dapat menghindari pergaulan yang salah ini. Karena apa? Karena orang-orang yang toksik ini cenderung melakukan hal-hal yang negatif. Nah, untuk itu seharusnya kita dapat memiliki pergaulan yang baik. Karena hal itu tentunya akan memberikan pengaruh kepada diri kita sendiri. Nah ya, baiklah, demikianlah adalah 4 hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan mindset hidup yang lebih baik. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah teman-teman sudah memiliki mindset yang positif untuk masa depan yang lebih baik? Nah, jika jawabannya sudah, hal ini sangat luar biasa ya. Tetapi jika jawabannya belum, hal ini tentunya sangat disayangkan. Apalagi bagi para generasi milenial, karena hal ini akan sangat berpengaruh pada hasil yang akan dicapai di masa depan. Tapi jangan khawatir bagi yang merasa selama ini belum memiliki mindset untuk hidup lebih baik, bisa dimulai dari sekarang ya. Karena tidak ada kata terlambat jika kita benar-benar yakin untuk bertekad memulainya dari sekarang. Nah, ya, baiklah teman-teman, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman semua, kita pejamkan mata kita, kemudian letakkan tangan kanan di dada dan katakan dengan sungguh-sungguh dalam hati, mulai detik ini saya akan bertekad memiliki mindset untuk hidup yang lebih baik dengan menjadikan masa lalu sebagai awal dari masa depan, berdamai dengan masa lalu yang buruk, mengawali hari dengan pikiran positif, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain, serta menghindari orang-orang yang toksik. Nah, oleh karena itu, marilah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk memulai perubahan dari hal yang terkecil, yaitu dimulai dari tekad kita untuk berubah. Ya, teman-teman bisa memejamkan matanya, kemudian letakkan tangan kanan di dada dan katakan dengan bersungguh-sungguh dalam hati, mulai detik ini saya akan bertekad memiliki mindset untuk hidup yang lebih baik dengan menjadikan masa lalu sebagai awal dari masa depan, berdamai dengan masa lalu yang buruk, mengawali hari dengan pikiran yang positif, dan berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain serta menghindari orang yang toksik. Nah ya, semoga teman-teman bertekad dengan sungguh-sungguh ya, dan mulailah membuat perubahan dari hari ini juga. Ya baiklah teman-teman, demikianlah tadi pembahasan mengenai mindset atau pola pikir untuk hidup menjadi lebih baik lagi. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan pantang menyerah. Ingat bahwa masa depan yang cerah hanya dimiliki oleh mereka yang berani melawan keraguannya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan video motivasi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Till you've understood, until you've